Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Widyastuti dari jurusan Akuntansi Syariah dengan NIM 12403183170. Ayat Al-Quran tentang ekonomi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Artinya, sesungguhnya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yuhsirun. Artinya, celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar untuk orang lain mereka menguranginya. Surat Al-Hijr ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna lakum fiha ma'ayyisha wa malastum biraziqin. Dan artinya, kami telah menjadikan sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu, dan kami ciptakan pula makhluk yang bukan kamu pemberi rezekinya. Surat Al-An'am ayat 152. Wa auful kaila wal mizana bil qist. Artinya, sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Hadis tentang ekonomi. 1 dirham uang riba yang dimakan seseorang sedangkan orang tersebut mengetahuinya, dosa tersebut lebih berat 60 kali daripada dosa 60 kali zina. Hadis riwayat Ahmad. Sesungguhnya orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang baik dalam membayar hutang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya setiap umatku memiliki ujian, dan ujian umatku adalah harta. Hadis riwayat Tirmizi dan Al-Hakim. Hadis tentang jual beli. Janganlah dua orang yang jual beli berpisah sebelum saling ridho. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Dari Abu Usaid Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah. Pengertian ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tidak terbatas melalui sumber yang terbatas agar dapat memenuhi kebutuhan hidup sesuai keinginannya. Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang dirancang secara sistematis oleh para ulama dan ahli ekonomi muslim yang berdasarkan pada problem ekonomi dan perilaku masyarakat yang berdasarkan realitas yang terjadi
dan didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran, hadis, sunnah, dan ijtihad. Sistem ekonomi sosialis adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan cukup besar di setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi dengan campur tangan pemerintah. Prinsip dasar kepemilikan harta oleh negara, kebersamaan ekonomi, disiplin politik. Cirinya mengutamakan kebersamaan, peran pemerintah, sifat manusia ditentukan oleh produksi. Sistem ekonomi kapitalis merupakan sistem ekonomi yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang, seperti memproduksi, menjual, menyalurkan, dan sebagainya. Dalam sistem ini, pemerintah bisa turut ambil bagian untuk memastikan kelancaran kegiatan perekonomian yang berjalan, tetapi bisa juga tidak ikut campur dalam ekonomi. Ciri-cirinya pengakuan yang luas atas hak pribadi. Perekonomian diatur oleh mekanisme pasar. Manusia dipandang sebagai homo economicus yang mengejar keuntungan sendiri. Sistem ekonomi Islam merupakan sekumpulan dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Quran dan As-Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan atas dasar yang sesuai dengan kondisi lingkungan masyarakat sekitar. Ekonomi Islam adalah akidah sebagai inti yang menggerakkan dan mengarahkan kegiatan ekonomi sebagai batasan memformulasi keputusan ekonomi. Akhlak sebagai parameter dalam proses optimalisasi kegiatan ekonomi. Akad syariah ada dua. Pada dasarnya ada dua, yaitu akad tabaruk dan tijarah. Akad tabaruk merupakan kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang bertujuan nuansa sosial, tolong-menolong, dan dalam rangka berbuat kebaikan. Akad tabaruk ada tiga. Yang pertama dalam bentuk pinjaman uang, yaitu qard, yaitu pinjaman yang diberikan tanpa adanya syarat. Rohen, yaitu menahan satu harta milik peminjam sebagai jaminan kepada si peminjam. Akad hiwalah merupakan bentuk peminjaman uang yang bertujuan mengambil alih piutang dari pihak lain. Kedua, pinjaman jasa. Akad wakalah, pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama si pemberi kuasa. Akad wadiah, penitipan barang atau jasa antara pihak yang mempunyai barang dengan pihak yang diberi kepercayaan untuk menjaga keselamatan, keamanan barang tersebut. Akad kafalah, akad pemberian jaminan yang diberikan suatu pihak kepada pihak lain, di mana pemberi jaminan bertanggung jawab penuh atas pengembalian hutang yang terjadi yang menjadi hak pemberi jaminan.
Selanjutnya, pemberian sesuatu seperti dalam bentuk hibah, wakaf, sedekah, dan hadiah. Akad tijarah. Akad tijarah merupakan akad kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang bertujuan berorientasi pada keuntungan atau bisnis komersil. Akad tijarah ada dua, yaitu yang pertama natural certainty contract, memberikan kepastian pembayaran baik dari segi jumlah maupun waktu. Yang termasuk dalam akad ini yaitu baik ujroh dan ijarah. Selanjutnya, akad natural uncertainty contract merupakan akad dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan dari segi jumlah maupun waktu. Yang termasuk dalam akad ini adalah akad musyarakah, yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dananya dengan kesepakatan bahwa resiko ditanggung sesuai dengan kesepakatan awal. Akad muzara'ah merupakan akad syirkah di bidang pertanian yang digunakan untuk pertanian tanaman 1 tahun. Akad musyakoh yaitu akad syirkah di bidang pertanian untuk pertanian tahunan. Akad mukharabah merupakan akad musyarakah di mana bibitnya berasal dari pemilik tanah. Ilmu ekonomi makro adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Ekonomi makro menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak rumah tangga, perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk mempengaruhi target-target kebijakan pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, neraca yang berkesinambungan. Ilmu ekonomi mikro adalah cabang ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga pasar serta penentuan faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan. Ekonomi mikro meneliti bagaimana berbagai keputusan mempengaruhi penawaran dan permintaan atas barang dan jasa yang akan menentukan harga barang dan jasa. Ekonomi mikro dan makro saling berkaitan karena perubahan ekonomi yang terjadi secara makro berdampak pada perubahan individu yang berjuta-juta akan melakukan kegiatan ekonomi. Dengan demikian, perubahan yang terjadi pada ekonomi makro merupakan hasil dari perubahan ekonomi mikro. Isu aktual ekonomi syariah dari liputan6.com pada Kamis 24 Februari 2022. Pemerintah berkomitmen terus mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah sebagai bagian dari upaya pengembangan ekonomi syariah di tanah air. Salah satu langkah dilakukan dengan melakukan penyertaan modal negara melalui saham seri A Dwiwarna di PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menuturkan, pemerintah berencana untuk semakin mendorong pertumbuhan BSI dengan menyertakan modal negara melalui saham seri A Dwiwarna
Wapres meminta agar proses penyertaan saham Dwiwarna dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP.